warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Bu Widi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, saya juga senang ini karena kalau kita sama-sama sehat, insya Allah apa kegiatan yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan Betul. baik harapannya. Oke, pada kesempatan kali ini mohon izin kepada Bu Widi untuk berkenan mau ngomong sebentar sebagai kegiatan awal sebelum kita melaksanakan supervisi nanti yang sekarang ini adalah kegiatan praobservasinya sebagai rangkaian dari supervisi akademik yang kita lakukan. Kemudian setelah ini kita ada sesi observasi di kelas bersama Ibu dan nanti akan ada sesi pasca observasi. Dalam kesempatan ini kita memulai yang praobservasi dulu. Baik, omong-omong kita sekarang ini tentu tidak lepas dari apa yang besok akan Bu Widi lakukan pada saat observasi di kelas. Tapi tentunya sebagai rangkaian dari supervisi, tentunya Ibu berbicara dengan saya atau kita berbicara seperti ini ada tujuannya tentunya. Bicara tentang tujuan, Bu Widi berharap apa ini dari hasil percakapan kita? Kenapa perlu duduk bersama sebelum observasi di kelas? Menurut Ibu apa yang diharapkan? Biasanya ya Bu, sebelum saya masuk ke kelas, melakukan tindakan di kelas atau pembelajaran di kelas, biasanya saya selalu koordinasi dengan teman. Enaknya sekarang kita dengan materi seperti ini kita mau apakan ya. Jadi ketika kita masuk di kelas sepertinya kita nggak gabut, nah istilahnya. Betul. Jadi di sini pun saya juga bisa mengambil hikmahnya ya. Dengan adanya percakapan seperti ini kita bisa sharing. Jadi besok kita ngajar apa ya, enaknya anak-anak diapakan ya, itulah gunanya. Jadi yang utama dengan percakapan seperti ini sebelum kita mengadakan aksi di kelas kita bisa berbagi. Subhanallah. Jadi Bu Widi selalu meluangkan waktu untuk sebelum masuk kelas ada sesi untuk sharing dengan teman sejawat, karena tentunya ini akan sangat memberikan sesuatu yang terkonfirmasi bersama karena dilihat atau dirundingkan dengan lebih dari satu orang begitu. Oke, terima kasih. Semoga ini kita bisa sharing ya. Artinya kita bisa saling membantu. Baik. Besok untuk pada saat pelaksanaan observasi, Bu Widi akan mengajarkan apa ini? Topiknya atau pembelajaran? Karena bahasa Inggris ini agak sedikit ribet, tidak seperti mapel-mapel yang lain. Betul. Ya. Kalau misalnya di pemasaran misalnya ada digital marketing, ya itu yang akan kita kasihkan ke anak-anak. Kalau ke bahasa Inggris sendiri, kita harus memperhatikan genrenya, kita harus memperhatikan elemennya, kemudian baru kita masuk ke kontennya. Besok pertemuan yang akan kita lakukan itu saya mengambil genrenya yaitu dengan discussion text. Kemudian yang akan saya eksekusi di anak-anak nantinya adalah elemen menyimak berbicara. Kemudian masuk ke kontennya insya Allah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana anak-anak itu bisa mengungkapkan ungkapan argumen yang terkait dengan argumen pro dan argumen yang kontra. Kemudian yang kedua, di situ kaitannya dengan pernyataan argumen tadi, anak-anak bisa meminta klarifikasi untuk membenarkan jawabannya itu terkait bagaimana sih menginterupsi sebuah argumen itu dengan sopan. Bukan saya mau ini, saya bukan. Jadi kita akan mengajarkan bagaimana menginterupsi sebuah argumen itu tapi dengan cara yang pelan, yang sopan. Luar biasa ini ya. Jadi saya melihat ada karakter yang dituju. Selain kontennya juga pasti sudah sangat spesifik. Baik, bicara tentang konten tadi ya, materinya yang sudah Ibu pilih bisa dijelaskan lagi atau tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang Ibu sebutkan tadi seperti apa? Dari konten tadi maka saya menyimpulkan
dua kegiatan pembelajaran. Untuk yang terkait dengan menyimak, di situ penekanannya, fokusnya peserta didik atau anak-anak itu bisa mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, kemudian baru menganalisa. Apa yang diidentifikasi atau apa yang dianalisa, yaitu terkait dengan kontennya tadi. Kontennya tadi kan transactional interaction tag ya, terkait dengan ungkapan-ungkapan argumen. Kemudian di tujuan pembelajaran yang kedua, harapannya karena di situ elemennya berbicara, anak-anak ya terampil berbicara dalam bahasa Inggris terkait dengan konten itu. Jadi tujuan pembelajarannya mengarah pada keterampilan speaking ya, Bu? Iya. Oke, nanti relate-nya ke konten yang tadi Ibu sebutkan terkait stating the argument. Iya. Baik, untuk menyiapkan atau untuk merancang tujuan pembelajaran ini tentunya butuh persiapan ya, Bu. Betul. Nah, kira-kira hal apa saja yang sudah Ibu Widi siapkan untuk tujuan pembelajaran yang sudah Ibu pilih? Yang jelas kan kita harus punya alur tujuan pembelajaran gitu, Pauline. Betul. Kemudian dari alur itu baru diturunkan ke modul. Modul itu Bu Pauline biasanya ini ya, kalau nggak tahu kalau yang lainnya, kalau di saya sendiri untuk modul itu masih saya apa istilahnya ya, saya Breakdown. Iya betul, saya breakdown lagi dalam bentuk lesson plan yang kecil. Jadi setiap kali saya masuk ke kelas pasti saya punya catatan. Seperti apa sih anak-anak ini mau saya apakan, saya kasih latihan apa, saya seperti apa seperti itu to-do list begitu ya? Iya betul. Jadi catatan-catatan kecil itu setiap kali saya masuk kelas pasti saya sudah harus mempersiapkan catatan-catatan kecil itu. Karena ketika saya di kelas kalau saya lupa membuat catatan ini, wah berabe seperti gabut, orang nggak tahu medan apa yang mau saya kerjakan. Dari apa yang Bu disampaikan berarti saya bisa melihat adalah untuk Bu Widi adalah sebuah kewajiban untuk membuat to-do list sehingga tahapan kegiatan yang sudah disiapkan benar-benar bisa terlaksana. Betul. Gitu ya Bu. Baik. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa menceritakan yang bagian paling tersulitnya nanti bagian mana nih untuk dilakukan atau diajarkan? Iya. Kita tadi kan punya konten speaking ya, fokusnya pada speaking. Kita tahu bahwa speaking itu bagi anak-anak ya, kalau nggak punya kesiapan belajar, minatnya, apalagi anak yang pendiam. Nah, disitulah bagian yang serasa sulit. Kalau misalnya materi aja kan bisa dilihat. Sekarang banyak media-media YouTube bisa, internet bisa. Tapi kalau kesiapan belajar dari anak, minat belajar dari peserta didik itu tidak diakomodir dari awal, pasti mereka di kelas itu ya kemudian mendengarkan, kemudian let it go, tidak diperhatikan begitu. Jadi menurut saya sendiri, saya harus bisa atau paham betul minatnya anak ini seperti apa, kemudian kesiapan belajarnya seperti apa. Jadi kadang-kadang pun apa yang sudah saya persiapkan itu tidak sesuai dengan harapan, karena pada masuk materi yang discussion ini anak-anak sudah beda mood lagi begitu. Jadi menurut saya perlu sekali ya di bagian apa ini namanya mengetahui minat belajarnya si anak ini. Demikian juga dengan kesiapan belajarnya. Saya dari apa yang Ibu sampaikan tadi menangkap dua kata kunci nih, ada minat belajar dan kesiapan belajar. Berarti kalau boleh, berarti ini ada arah ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul. Jadi, alhamdulillah ini sebuah hal baik yang bisa diterapkan ke depannya. Tentang kita sekarang bicara tentang strategi, model atau metode pembelajaran apa yang Ibu rencanakan untuk pembelajaran besok? Karena kita dalam genre discussion tag ya, saya memilih model pembelajaran
PJBL, Project Based Learning. Kenapa kok saya pilih ini? Karena nanti saya kepingin tahu, maaf ya Bu Pauline, untuk target produk anak-anak ya, target produk tidak berupa benda real saja, misalnya kain bisa dibuat ini, buat ini. Yang bersifat abstrak pun bisa. Contohnya anak-anak ini mampu berbicara dalam bahasa Inggris terkait dengan konten tadi. Berarti kan itu produk saya adalah yang bersifat abstrak. Betul. Karena kemampuan keterampilan si anak tadi. Jadi kenapa sih kok saya pilih model pembelajaran project based learning? Karena saya kepingin tahu dan saya juga harus mampu mengajarkan anak-anak bisa berbahasa Inggris, khususnya yang terkait dengan project kita tadi. Kemudian yang kedua Bu Pauline terkait dengan strategi ya. Strategi yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran yang kooperatif. Jadi kooperatif tapi menggunakan pendekatan yang tadi Bu Pauline katakan berdiferensiasi. Jadi kenapa kok kooperatif? Dilihat dari kontennya saja di situ sudah diskusi. Kalau kita tidak berkooperatif satu dengan yang lainnya kan nggak mungkin berbicara secara individu. Jadi di situ strategi yang saya pakai adalah strategi pembelajaran yang kooperatif atau cooperative learning dengan menerapkan itu tadi pendekatan berdiferensiasi. Sedangkan yang terakhir Bu Pauline untuk metode di situ banyak yang saya terapkan, di antaranya nanti ada yang jawab. Dan yang utama ini diskusi, karena tag kita adalah tag diskusi. Iya. Dan yang terakhir adalah unjuk kerja. Anak bisa mempresentasikan dari tag diskusi itu tadi. Baik, jadi benar-benar sudah dipersiapkan. Betul. Ya, mulai dari model, kemudian strategi dan metode yang akan diterapkan pada saat pembelajaran di kelas besok. Baik. Kemudian berikutnya, seorang guru pasti saya yakin dengan rencana yang sudah dibuat bisa mengenali nanti spot-spot tertentu yang dianggap akan cukup menantang begitu ya Bu. Kendalanya ini kira-kira spotnya atau ada pada tahap apa yang Ibu anggap cukup sulit, dan kemudian setelah itu kira-kira bantuan seperti apa yang akan Ibu berikan pada bagian ini, terutama pada anak-anak yang memang cenderung ada kesulitan belajar. Iya, betul. Begini Bu Pauline, sebelum kegiatan diskusi kan kita tadi fokusnya pada speaking ya, anak-anak mampu berbicara gitu. Khususnya di kegiatan diskusi ini saya sudah memetakan dari awal yang sekiranya anak ini mempunyai kemampuan agak lebih. Itu saya kelompokkan jadi satu kelompok. Jadi saya enggak butuh treatment yang banyak, karena mereka bisa berdiskusi langsung dengan teman-temannya yang selevel begitu. Kemudian berarti kan saya harus ngopeni istilahnya ya, ngopeni untuk kelompok yang berikutnya, kelompok yang kedua, karena saya bagi berdasarkan dua kelompok itu tadi, yang lebih dan yang mungkin masih dalam butuh bimbingan. Jadi saya banyak memberikan treatment di kelompok yang kedua ini, kelompok yang butuh treatment. Tapi sebelum saya beri treatment, saya beri apa sih yang nggak bisa dari kamu, saya biarkan dulu mereka berdiskusi dengan temannya. Ayo dibantu temannya, barangkali ada yang nggak bisa. Miss, ini sudah mentok ya Miss, nggak bisa. Di situ saya memberikan layanan di bagian mana ya yang nggak bisa di situ. Jadi saya tahu bagian mana atau spot mana yang anak-anak belum paham. Di situ saya memberikan istilahnya ya penguatan materi ya. Begitu. Jadi bahasanya kalau saya mencermati dari apa yang Ibu sampaikan, sesuai dengan peta kebutuhan belajar masing-masing. Iya, betul. Karena baik, bisa saya lihat itu. Semoga besok kita bisa melihat itu ya. Artinya kita tidak berharap ada kendala yang sangat berarti dalam pelaksanaan pembelajaran. Berarti kalau bisa Ibu ceritakan tentang persiapan, masih adakah yang perlu dipersiapkan atau belum rampung persiapannya? Insya Allah begitu. Sudah prepare. Alhamdulillah. Baik.
dari apa yang sudah Ibu persiapkan semuanya sudah rampung, berarti adakah nanti masih berencana membutuhkan bantuan dari rekan-rekan sejawat atau apa yang mungkin Ibu butuhkan pada saat pelaksanaan observasi? Atau sekarang ini mungkin Ibu butuh bantuan untuk kegiatan observasi besok? Iya, terkait dengan assessment mungkin ya. Kan assessment itu yang khususnya yang formatif ya. Sepertinya saya masih belum mempersiapkan terkait dengan assessment karena saya belum tahu petanya anak-anak itu. Jadi saya pertama kali yang saya lihat dulu dari hasilnya pembelajaran itu baru insya Allah nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman. Ingatnya dengan kondisi seperti ini, assessment yang pas seperti apa begitu. Kira-kira nanti butuhnya dari siapa? Rekan-rekan sejawat khusus di sub Mapel Bu Widi atau bisa lebih luas lagi? Saya tidak selalu dengan, maksudnya ya dengan koordinasi dengan khusus Pokja Bahasa Inggris ya iya, tapi saya tidak selalu dengan Pokja Bahasa Inggris. Saya bisa ngambil teman atau minta pendapat teman yang dari kelompok yang lain. Mungkin kalau bahasa Inggris kan sepertinya kita sendiri juga tahu seperti ini aja Bu, seperti ini aja kan sudah terbiasa. Kalau mungkin dari teman yang lain mungkin ada variasi pembelajaran atau assessment yang berbeda. Baik, saya melihat dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi persiapannya juga sudah cukup matang. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kapan ini bisa kita laksanakan observasi kelasnya Ibu? Insya Allah saya besok hari Rabu jam ke-2, 3, 4 ada jam di kelas 11 PM1. Baik, semoga Allah mengizinkan ya Bu, betul. Ibu sehat. Saya juga bisa melihat bagaimana pelaksanaan dari pelaksanaan observasi pembelajaran yang sudah kita bicarakan hari ini. Dan berharap kita insya Allah mendapatkan pembelajaran untuk kemajuan kita ke depan. Saya sampaikan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. From here to meet that way for US dan ya. Mungkin berdoa dulu sebelum kita mengawali pembelajaran. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita bermanfaat. Oke, silakan. Okay, thank you. Now I will check about your attendance. Before I check your attendance, please say what do you feel if I call your name. Ade Zaskia. Okay. Bunga Oka. Happy, thank you Bunga. Vina Aurel. Oke, Vina. Husnul. Happy me. Thank you, Husnul. Statement. What is the contents of argument if you want to argue the issue? Apa saja sih yang ada dalam argumen itu kalau kita ingin membuat sebuah mengargue atau membuat argumen dalam atau terhadap sebuah isu, apa saja? You should know about fact and opinion. Okay, right. The second one, we should know about agreement and disagreement. Why it is agreement and disagreement? Apa sih? Kenapa sih kok ada agreement dan disagreement? To give the respon for what? Untuk apa responnya?
untuk menanggapi sebuah argumen. So the argument called nice pro argument. If you are disagree with the argument, so it is called argument. Nice. Hilangkan penat di jiwa kalian. Coba kalian keep your eye. Tutup mata kalian. 1, 2, 3, mulai. Untuk mata kalian, hilangkan rasa penat di pikiran kalian. Di lain pihak, kita mempunyai hal yang berlawanan atau berbeda dengan argumen tadi. Berarti ungkapan apa yang akan kita ucapkan nantinya? Kontra argumen atau melawan sebuah argumen yang ada tadi. Okay, before you know about what is pro argument and cons argument, let's have a see about the video. Coba perhatikan video yang ada di sini. In this week's live lesson, we are going to talk about how to talk about the pros and cons of something. What does this mean? Pros means the good points of something, and cons means the bad points of something. So in this week's lesson, we're going to talk about some patterns we can use to talk about the things we think are good about something and things we think are not so good about something. Also, we're going to review some grammar from last week's live. Argument, okay, nice. What kinds of expression that we can use to say about pros? Argument. Apa saja sih ungkapan yang bisa kita pakai Pros untuk and menyatakan? cons of something. If you list it. Yuk, ungkapannya apa saja? Salah satunya di situ ada. It's useful. Okay, nice. It's useful, ya. It's useful. Okay, what else? It's cheap. It's cheap. And many other such as on the slide, ya. Jadi ada banyak lainnya selain dua itu seperti apa yang ada pada video tersebut. Oke, berikutnya. Pros means the good points. Cons means the bad points. So let's talk about the pro pattern. How do you express that something is good? Polite discussion. In some phrase like this, the screen is free. Yeah, what I like about the screen, it says, can we also say, why I like this because? Very close. Just remove why. Say, I like this because it's here. Okay. So, cons. Sebaliknya, ada argumen yang kontra. Apa saja di situ salah satu ungkapannya? Kebalikannya dari ini ya. Kebalikannya ini. Kemudian, boleh nggak? Boleh nggak? Iya. Kenapa kok iya? Kenapa kok iya? Kenapa kok boleh? Dalam ungkapan pro argumen itu, kenapa kok boleh menggunakan ungkapan agreement? Kenapa? Because it align with the argument. Okay, nice. Because it is in align with the argument. On the other hand, if we talk about cons argument, we can say by using the expressions of this. Olivia, claim. What does it mean, claim? Strong argument. Or we can say that it is about the topic of your explanation nantinya, ya. Jadi yang pertama, atas kesepakatan bersama
buatlah sebuah klaim dari sebuah argumen. Kemudian di kelompokmu tentukan satu deret berfungsi atau berperan sebagai pemberi argumen. Apa ya? Apa ya teman? Namanya apa? If you want to discuss, hello, if you want to discuss with your friends, at least to practice your English. To practice your English, you should speak English. Paling tidak untuk melancarkan bahasa Inggris kalian, kalian harus ngomong bahasa Inggris. Paham? Yes. If you don't understand the language now, discuss first it with your friend in the group. If it is stop harus relevan dengan jurusan kalian. Berarti yaitu tentang marketing. Boleh digital marketing, boleh online bisnis, boleh. Kenapa sih kok harus ada traditional market dan modern market? Kan banyak pilihannya untuk menjadikan sebuah argumen. Kemudian setelah dibuat argumen dibagi dua, dibagilah itu antara pro dan ungkapan yang akan kamu tuliskan dalam pro di situ adalah ungkapan-ungkapan yang terkait dengan apa tadi? Agreement atau ungkapan kesetujuan. Sebaliknya di bagian yang kontra berarti ungkapan apa? Tidak setuju atau disagree. Silakan bekerja. Jadi bukan harus diselesaikan pro-nya dulu atau kontranya dulu, kalian bekerja sama bareng. Tapi yang harus disepakati apa tadi? Apa yang argumen? Kan argumen dari konflik. Argumen apa yang dibuat terkait dengan topik apa? Tradisional dan para pasar online shopping. Oke, tulisin online shopping. Online shopping.